Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di Pawon Opini. Nah, buat kalian yang pengen beropini tanpa basa-basi. Mantap. Pada kesempatan malam ini kita merasa terhormat karena boleh datang atau berkunjung di kediaman Bapak Rahmat Tugroho atau di markas besar Permanukan di Comania 76 SF 76 SF. SF-nya single fighter. Oh iya. Nah, buat kalian pencinta burung ya, pencinta burung khususnya di Wonosobo, pasti kalian sudah tahu ke sosok Mas Iya, biasa dipanggil Mas ya. Master ya. Master suhu. Suhu badan. Kalian pasti udah lihat ya, banyak banget. Ini aja baru sebagian, banyak lagi yang di belakang. Ini di sini nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Nah, ini salah satu beberapa koleksi burung-burung ya yang buat biasa buat di rumah tangga. Nanti untuk bagaimana ceritanya atau bagaimana cara-cara untuk merawat burung-burung fighter atau burung-burung mahal nanti bisa dijelaskan sama Mas Mat sendiri. Nah, sebelumnya Mas Mat, perkenalkan kami dari Pawon Opini. Pengen ngobrol-ngobrol. Makasih banget sudah boleh datang di sini mengganggu malam-malam. Ya. Oke. Nah, mungkin perkenalan dulu ya. Nah, silakan Mas. Boleh perkenalan dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rahmat Tugroho. Alamat Raka Santren Kepet. Biasa teman-teman manggil saya Mat MM. Iya. Mungkin dari beberapa teman-teman yang sudah pemain atau penghobi burung di Wonosobo mungkin banyak yang sudah kenal sama saya. Dalam hal ini mesti kenal dalam sesama satu hobi gitu, bukan kenal LE loh. Mungkin saya dan teman-teman ini akan membagikan beberapa tips mungkin nanti ya, seputar perburungan, perawatan ataupun hal-hal yang menyangkut dunia hobi, khususnya di hobi burung. Nah, ini enggak gua aja. Natural. Harus rotor di ini, kalau enggak di Senggol. bunyi terus 24 jam kayak. Gacor berarti ya. Nah, gini Mas Mat, kalau aku boleh tahu dari mulai kapan sih mulai menggeluti dunia perburungan ini? Mungkin saya main burung awal mulai main burung sekitar tahun 2004 dulu. 2004 terus 2010 saya berhenti vakum sampai 2013 mulai main lagi ya, sampai mungkin sampai hari ini masih ya lika-liku hobi burung itu ya banyak, ada duka ada sukanya, sama aja, semua hobi, semua aktivitas, semua kegiatan pasti ada plus minusnya. Tapi kalau biasanya kalau pernah denger nih istilah kalau laki-laki itu harus main burung, bener ya? Wajib betul. Laki-laki itu harus mempunyai burung juara. Di dunia itu ada dua macam burung, cuma dua macam. Iya. Burung menangan sama burung kalahan. Iya. Yang lain mungkin spesifikasi lain mungkin saya tidak tahu, tapi setahu saya di dunia itu ada dua burung. Satu burung menangan, dua burung kalahan. Burung beneran ya? Burung itu loh, tapi burung ini bukan burung yang lain. Jangan konotasi negatif. Oh iya Mas, mau tanya kalau untuk perawatan sendiri untuk produksi burung-burung juara itu gimana? Ya, Ribet ya mencetak ya. Perawatan itu ada dua macam ya Mas ya. Perawatan burung itu pertama itu burung harian. Burung harian itu yang penting asal bunyi, penampilannya bagus, bersih, itu sudah cukup. Sehat utama. Tapi kalau burung juara itu ada treatment khusus atau perawatan yang lebih spesifikasi lagi. Masalah setelan, settingan, nanti ada juga proses sama, jadi hampir sama semua. Cuman ada yang lebih diintenskan lagi. Kalau burung harian itu kan
Dan semua burung sama itu harian. Burung mau buat lapangan atau buat harian itu sama perawatannya. Tetap mandi, jemur, ya, terus makanan tentu ya yang berkualitas, Nutrisi terus nutrisi untuk ada lagi istilah dalam burung itu extra fooding. Jadi ada beberapa jenis, ada kroto, cangkrik, ular. Jadi makanan tambahan supaya. Nah, itu ekstra kan tambahan, ekstra fooding. Nah, itu buat supaya burung lebih bertenaga tentunya, lebih. Nah, contohnya ini 24 jam ini kalau nggak nganu tetap nganu. Contoh burung non sewu ini burung sehat ini. Burung sehat. Ini juga. Ciri burung sehat itu rajin bunyi, bulunya bagus, bersih. Terus dia tidak burung tidak takut sama apapun. Misal kita ngobrol seperti dia tetap nyaman aja, nggak masalah. Nggak takut, nggak terganggu atau ya. Nah itu. Terus perawatannya juga hampir sama, cuma agak beda. Jadi nanti ada waktu penjemuran harus sekian jam. Terus nanti ada juga ini paling tiap hari saya umbar di polier yang kandang besar itu 7-10 meter panjangnya. Nah, itu gunanya untuk apa? Lebih ke fisik. Jadi kalau burung lomba itu kan membutuhkan fisik yang ekstra, fisik untuk stamina. Untuk bunyi itu kan harus mempunyai fisik yang ekstra prima. Jadi kalau burung harian biasa yang penting asal bunyinya rajin sudah cukup. Tapi kalau burung seperti ini yang biasa dipantang di lapangan itu biasanya kan kita butuh ekstra tenaga. Jadi kita menambah itu di satu ekspos, kedua penjemuran atau perawatan seperti umbaran di polier. Nah, itu kita main polier itu supaya nafas burung lebih panjang. Soalnya kalau di lapangan itu kan burung kita bantang dari sekian banyak burung minimal 20 sampai 70 burung itu tidak ada burung yang jelek. Di situ burung bagus semua. Berarti berani gantang itu berarti burung bagus. Tidak ada burung jelek di situ. Cuman kita satu tetap main kualitas juga. Nah, ada beberapa kriteria terus dari spek burung yang notabene nantinya dipilih jadi terbaik. Juara itu kan berarti kan satu. Juara itu kan harus nomor satu. Terbaik dari yang terbaik itu namanya juara. Kalau dua, tiga kan berarti bukan juara. Itu namanya pelengkap. Nah, misalnya ini kan piala kan juara satu semua, satu, ya. Satu semua ini rata-rata. Bukti nyata nih Mas. Itu masih banyak lagi. Rata-rata angka satu semua. Nah itu bukan perkara yang mudah. Mudah membalik telapak tangan, ada prosesnya. Itu tadi satu ekspos, terus perawatan umbaran, fisik ya. Nah itu nanti di situ kan kita di lapangan itu kan banyak sekali burung yang bagus semua menurut saya. Jadi orang kok bawa burung ke lapangan berarti kita hampir dipastikan itu burung baik semua, tidak ada burung jelek. Nah tinggal nanti kita cari siapa yang terbaik. Nah di situ. Satu, volume burung itu memang harus di atas rata-rata. Berarti kalau yang dipilih di situ volume materi itu kan ada volume lagu. Penilaian. Nah, untuk penilaian ada volume lagu. Nah, lagu itu nanti ada beberapa isian yang tonjolan-tonjolan yang jadi istilahnya nilai plus. Tembakan atau ya buat mencari poin lebih dari ada tembakan-tembakan beberapa seperti contoh murai, ada labu-labet, ada kenari, cucak jenggot, gereja tarung itu termasuk tonjolan-tonjolan untuk menjadi poin nilai burung tersebut lebih tinggi. Satu itu. Kedua terus ada speed juga, butuh speed rapet, terus ada juga nanti durasi. Nah, durasi burung itu untuk mencapai durasi maksimal itu kan harus membutuhkan fisik yang bagus. Berarti ada standarnya. Iya, jadi selama 15 sampai 20 menit itu burung kita kandang di lapangan, itu kan membutuhkan selama 20 menit itu kan burung full. Ya, nah, itu dengan volume ataupun mengeluarkan tembakan-tembakan yang
keras itu kan harus membutuhkan tenaga atau fisik yang kuat. Nah, di situ nanti, nah itulah manfaat dari ekstra breeding sama umbaran itu perawatan. Kalau burung harian kan yang penting bunyi, bukan masalah. Nggak penting kalau diumbar atau apa, nggak penting. Biasanya kalau extra foodingnya itu ini rahasia atau bukan mas? Enggak, bukan. Ini rahasia umum. Rahasia umum. Biasanya apa yang mas digunakan? Ada Mas? seroto, jangkrik, ulat mungkin. Ada juga beberapa pemain yang memakai cinglung. 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 Oh, iya. Ada juga yang memakai kelabang. Kelabang. Ada kelabang. Ada juga yang memakai cecak. Cicak. Iya, cecak hidup itu. Nah, itu fungsinya apa ya? Ada beberapa. Ya. Tapi nek kalau saya tidak ada yang saya kasih makan ekstrim, nggak ada. Paling mentok saya jangkrik sama ulat. Udah itu. Udah burung sudah cukup bagi saya. Karena menurut saya ini materi burung kita sudah cukup. Tinggal kita dongkrak sedikit aja sudah merantasi lah, mumpuni. Punya standar sendiri-sendiri mas perawatannya. Iya. Nah itu dari makanan, terus fisik tadi sudah. Dan mungkin ada apalagi yang ditanyakan. Kalau untuk pengalaman kompetisi nih mas, Ya. kompetisi paling bergengsi menurut mas dari dulu sampai saat ini paling bergengsi. Piala Raja. Piala Raja itu di Jogja. Ya, itu acara tahunan, termasuk itu trofinya Piala Raja itu. Itu salah satu. Oh dari Kamengkubuwono ya. Mataram. Ya, Mataram. Oh itu. Nah, itu salah satu itu. Pak Yang lain Jam masih di. Nah, Wow, Ini ada mantap. logo Keraton Jogja ini. nah, itu salah satu. Ada lagi banyak di sana itu piala-piala gede-gede itu yang nggak mungkin kita angkat kan. Ya di sana ada. Nah itu. Terus satu Piala Raja itu kolosal, memang event kolosal, itu bisa dikatakan event internasional ya. Karena bukan cuma Indonesia pesertanya, ada Belanda, ada dari Singapura, Thailand, itu Lomba itu juga iya, dari luar negeri. itu Piala Raja memang ya ada beberapa peserta yang Mantap. itu kalau Piala Raja kok masuk 10 besar aja udah luar Kebanggaan biasa. Mas. Oh sudah kebanggaan. Ini 9. Ya itu kemarin ini Piala Raja ini sama yang di atas itu nomor 4 sama nomor 5. Ya, Piala Raja yang terakhir kemarin. Tuh, mantap ini. Yang Ini burung apa ini, Pak? itu keledekan. Oh, Yang keledekan. nomor 1 dari mana? Piala Raja. Nah, itu ya jelas burung terbaik semua nasional. Tapi Indonesia yang Indonesia semua. Oh, oke. Indonesia Mantap. Ini Wonosobo bisa nyumbang 2 burung kemarin Piala Raja. Alhamdulillah burung saya semua. Wah. Yang kelas keledekan, yang kelas keledekan. Itu jenam SF ini. Tapi untuk yang kelas mureh, kelas lapet juga ada beberapa teman yang nyumbang poin di Piala Raja. Cuman saya tidak hafal punya siapa. Nah itu salah satu kebanggaan atau kepuasan kita bermain burung. Burung yang kita rawat di lapangan jadi juara. Toh nggak juara pun nggak apa-apa. Soalnya apa? Itu kan kita kepuasan. Kepuasan Ya. sendiri ya. Yang penting kita ngerawat burung sudah maksimal. Terus di lapangan mau bunyi, mau istilah bisa bersaing dengan burung top yang lain. Kalau dapat piala atau poin itu bisa dikatakan bonus lah. Oh, ya. Berarti kalau kita kok dapat trofi semacam ini, Ya, nah ini kan termasuk Buru-buru. ya ini kemarin event di Borobudur Pragansa ini burung ini ya kita adu. Itu burung nasional, top nasional semua kemarin. Contoh itu Piala Kretek itu juga. Oh ya. Nah itu, nah Piala Kretek ini juga, ini Melodi juga juaranya. Yang itu Piala Pahlawan di Purwokerto kemarin. Nah itu Piala Bupati Cup Banjar juara 1. Wah, mantap. Itu yang sebelahnya Piala Kretek yang, nah itu Piala Pahlawan di Purwokerto. Ini kemarin dapat nomor 3 karena kalah sama burung-burung yang lebih hebat lagi di sana. Nah itu ada. Selain kepuasan ya pasti hiburan. Kalau Hiburan. cuma bisa kalau di gantangan, kalau di tempat adu itu kan Ya. woi. Di situ kita bisa membuktikan bahwa burung kita itu layak disebut juara atau layak bersanding dengan juara-juara nasional itu karena dia suatu kebanggaan juga. Istilahnya bukan cuma jauh pandang Iya. di kampung atau di juara, tapi kalau keluar sedikit saya pem jangan sampai seperti itu. Hiasan rumah. Tapi ada juga yang burung cuma memang hiasan rumah itu speknya memang bukan spek burung lapangan.
Tapi kalau burung petarung, burung lapangan ya sudah beda. Fighter. Ya, dari faktor harga, terus dari faktor kualitas juga beda. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada istilah itu mutiara tersembunyi Iya. di desa atau di pemilik burung yang notabene bukan pemain itu punya burung bagus, tapi karena nggak pernah dibawa ke lapangan, nggak banyak begitu dikenal orang. Tapi kok begitu diambil sama pemain. Nun sewu ini saya ngambil di tempatnya Mas Chandra. Oh ya. Chandra ini kan nun sewu burung bisa dikatakan Rumahan. biasa lah, burung biasa. Setelah saya poles, saya rawat untuk memang saya persiapkan jadi burung lapangan. Nah itu ya alhamdulillah peringkatnya naik level. Dari awal kita datang di Labber itu latihan bersama lokal, naik lagi ke Lapres ya alhamdulillah kita sering dapat poin, terus naik lagi cup, alhamdulillah ya cup ya juga banyak sekali nih yang dialami, ada di desa saya cup, terus ini ada Amerika, ada event apa lagi ya. Tapi kan progresnya ini kan berhasil mas, Ya. dikatakan berhasil mas. Ya, bisa dikatakan sudah naik level itu kan termasuk sukses lah. Sukses ya. Nah itu secara otomatis nilai atau harga dari burung tersebut otomatis langsung naik. Nah itu. Nah misal kalau untuk burung adu atau lomba itu harga terbawah itu kisaran berapa mas? Nah, itu kalau Barangkali kan bakalan pengen bahan gitu ya. kan ya. Nah kalau bahan itu kita juga cari kan spek ya, spek yang tadi saya sebutkan, materi ada volume, ada lagu, ada terus termasuk kondisi fisik burung bagus ya. Yang penting tidak cacat kan. Nah itu kan. Mungkin kalau untuk kelas murai batu dengan spek yang non juara loh, itu belum sama sekali belum juara, dengan spek yang dianggap sudah lumayan bagus ya mungkin sekitar antara 5 sampai 10 juta. 5 sampai 10 juta. 5 sampai 10 juta itu belum pernah. Itu non sewune burung masih ya sudah mempunyai materi bagus cuman belum Melalui proses yang lebih jauh. nah itu harus kita upgrade lagi ya. Jadi baru basic Nah, itu. Bahan. Bahan lah. gitu mas. Oh, Udah itu besar. tadi kan Udah besar. katanya tadi laki-laki harus punya burung. Iya. Ini belum punya burung ya mas. Burung yang ini maksudnya. Oh makanya kan tanya kisaran berapa itu. Kalau dari pengalaman pahit nih mas, Ya. pengalaman pahit pernah kehilangan nggak? Kehilangan burung tersayang atau burung yang memang dijauh-jauhkan atau hampir kehilangan? Ya misalnya faktor Saya itu tahun 2009 pernah kehilangan jadi gini, burung saya titipkan di orang, saya rawatkan di perawat. Nah itu ada sekitar 7 burung dijual sama perawat. dijual. Nah, Dijual. itu satu pengalaman pahit saya. Itu. Kedua, ini burung pernah lepas, yang melodi ini namanya melodi ini pernah lepas, nggak pulang 1 bulan. Tapi alhamdulillah karena masih jodoh, ada temen yang istilahnya berkenan mengembalikan. Ini burung jenengan bukan dia. Terus alhamdulillah sampai sekarang saya rawat, konsisten suara terus masih. Ini juga kemarin pernah lepas. Waduh. Ya, Yang juara semua, yang lepas semua. Kemarin juga saya punya lapet namanya Sabu Jagat. Itu kemarin lepas 1 bulan nggak pulang. Tapi alhamdulillah karena kita banyak teman saudara yang relasi yang mempunyai info. Itu loh burung jenengan di sana. Bukan hilang dicuri loh, itu hilang karena lepas. Karena keteledoran yang rawat lah ini. Alhamdulillah pulang sekarang saya titipkan di tempat teman yang memang ahli di rawatan lapet itu ya. Nah, itu sih termasuk ini mas. Sama satu hobi itu ya memang harus seperti itu. Jadi harus Iya. menjaga hubungannya. Nah, Iya, itu iya. bukan Yang cuma penting ya itu. kita ya tetap kalau profesional, kalau kita lagi main di kandangan di lapangan, Iya. kita burungnya berhadapan satu sama satu, wes intinya kita pack di situ, yang pack kan burung, tapi kita Iya, yang kita tetap yang punya saudara. keterangkulan, tetap dia Saudara, itu di situ. saudara, ya. Kompetitornya Siapapun nanti yang juara, ya memang itu yang terbaik. Iya. Keputusan juri tidak bisa diganggu gugat. Iya. Nah, itu di situ. Ada juga lah yang teman yang mungkin karena kurang puas, karena merasa burungnya bagus kok nggak jadi juara, lah itu kadang ada yang protes. Nah, di situ pun karena ya tadi saya sebutkan di situ tidak ada burung jelek, berani gantang ya berarti burung bagus semua. Tapi kalau kita sampai kalah ya berarti kita harus mengakui kita memang kalah.
ada yang lebih bagus. Nah, ada ya di atas langit masih ada langit, itu Iya. pasti. Nah, ada juga yang teman istilahnya kurang legowo, burungnya kalah ngamuk, ada juga ya pengalaman Ricuh ya, Mas. Ricuh ada. Tapi nggak Ya, cuma bola itu ya. ya sama Iya. aja. Namanya kompetisi kan masih ada Kompetisi, kalah, ya. ada menang itu umum lah. Wajar, Ya. wajar. Apapun kompetisinya tetap ada kalah ada menang itu wajar. Terus ada satu lagi masalah plus minus lomba burung. Ya kadang saya berangkat bawa burung 5 ya nggak pernah masuk semua ya. Nah, jadi istilahnya cara nganu kondangan. Undangan, Nah, cuma kondangan. nyumbang gitu. Nyumbang, kita nggak dapat poin, kita pulang dengan tangan kosong. Nah, itu ya ada pernah Iya, pernah. beberapa kali, 1 atau 2 kali udah pernah. Cuman sih itu mungkin karena lagi sial atau mungkin Bukan harinya. nah, lagi nggak hoki atau kita mungkin kurang sodakoh gitu. Malah jadi motivasi kan Mas. Iya, Kalau betul. gitu Mas, wah kurangnya burung ini di mana nih? Nah itu bisa kita koreksi. Oh, Bukan evaluasi kita ya. evaluasi buat Oh, burung kita itu kenapa kok sampai nggak Nggak sampai nggak juara. juara. Padahal menurut kita sudah nampil dengan bagus dengan maksimal. nah itu. Tapi ada juga ya beberapa EO di event-event lomba burung ada yang nakal juga main dengan selain Oh. ya ada juga Konspirasi. ya mungkin di situ ada Mafia. enggak ada ngaruh masalah bisnis lah. Bisnis ya. Misal burungnya jenengan saya punya event gelar event jenengan burung mau dipantang mau ada pembeli misalnya Mas Didik mau beli burung jenengan Iya. nanti mau dipantau. Iya. Nah, jenengan kerja sama saya belum jenengan tak juara ke nanti Iya. biar Mas Didik mantep oh itu juara. Nanti ya uangnya bisa Nah. bisa dibagi itu paham lah gitu. Ada juga. Di mana aja ada. wah, Ya, gitu. cuman tidak semua. Ada Pasti ada. itu. Tapi ya itu pun kalau kita sesama penghobi Jani sudah tahu burung yang bagus punya siapa, terus yang layak juara punya siapa itu kadang kita sudah punya standar sendiri. Kita sudah sesama penghobi itu mungkin kita sudah sama-sama tahu burung kita kemampuannya levelnya sekian, Iya. burungnya si A sekian, Iya. burungnya si B sekian. Nah, itu kita sudah bisa nakal lah. Iya. Iya. Kemampuannya kita di atasnya dia, kemampuannya kita di bawah dia itu sudah bisa. Cuman Iya. ada beberapa burung yang bagus memang di atas rata-rata spek di atas rata. Tapi kalau burung itu lagi nggak fit bisa kalah dengan burung yang biasanya yang saya sak bawah itu bisa terjadi. Cuman karena burung faktor tidak kondisi itu bisa juga. Burungnya itu Mas. Nah kalau burung harian sih yang penting kita rawat, pakani, kandang bersih, udah cukup. Nggak perlu istilahnya apa? Iya nggak perlu. Iya. Yang penting kita bermakan yang sehat dan vitamin lah itu ini sudah kita. Ini kalau nggak diginiin terus macam yang terus nih. Rame. Kalau ini kan situasi dari mana di COVID ya. Ya. Balik lagi ke Lagi COVID pandemi. nih. Gandangan itu masih ada nggak sih? Mas? Belum. Oh, untuk sementara tutup semua. Dari pertama COVID atau waktu udah dari biasa? Kemarin tuh ada pas COVID sing nganu pertama ya. Pas apa? Yang ya dulu itu ya 2020 awal itu ya. Itu memang semua aktivitas yang memang dibatasi apalagi kerumunan kan memang dilarang. Ya salah satunya imbasnya ke lomba burung juga. Burung-burung yang biasa digantang itu libur semua. Karena ya memang kondisi pandemi kan. Ya. Terus kemarin sudah mulai buka lagi setelah new normal itu. Tapi karena apa? PPKM. Iya, Covid COVID meningkat, Oh, itu iya. kan semua aktivitas memang di stop semua yang itu menimbulkan keramaian, kerumunan kan memang dihentikan semua. Termasuk salah satu ya lomba burung juga itu. Jadi untuk sementara ya burung kita ini nganggur semua, Nganggur semua. ya, jadi burung harian semua sekarang. Jadi gua- Programnya tetap sama Mas, merawatnya. Perawatannya kita turunkan. Turunkan. Oh. Tapi kan kalau misal mau lomba berarti kita Ya, naikkan, kita agar- upgrade lagi. kita persiapkan Iya, dulu. kita Oh. upgrade lagi. Nanti Oh. Amin kurang seminggu atau 2 minggu iya, iya. kita Jauh-jauh hari iya itu ya. kita siapkan lagi settingan untuk settingan lomba kita. Kalau masih libur berarti cuma menjaga. Ya, yang penting burung sehat, cukup pakan, cukup jemur,
kandang bersih itu udah cukup. Ya kembali lagi ke perawatan Iya. harian. Berarti bisa dibilang hobi burung yang benar-benar burung itu bisa jadi investasi ya Mas ya? Betul, bisa. Jadi gini, kalau kita istilahnya titis atau kita pintar mencari bahan burung yang dari zero Dari zero ke hero itu, nah zero to hero itu memang ada beberapa istilahnya kita punya insting lah. Iya. Nah ini burung kok calonnya bagus, kita rawat. Nah itu mungkin dari harga yang bisa dikatakan ratusan ribu atau mungkin Pak dalam angka jutaan 1 atau 2 juta, kita kalau setelah kita upgrade kok jadi juara ya, bahkan mungkin 10 juta, 20 juta, 50 juta, 80 juta, bahkan ratusan juta, bahkan murah yang termahal saat ini harga 3M. 3M. Oh, Wow. 3M itu punya siapa ya? Jawa Barat itu Bandung. Iya, Om Rio itu mau di take over 3M plus diskon 1. Itu nama burungnya itu kalau nggak salah apa ya, banyak Pak di YouTube ya, banyak. Nanti saya sebutkan kira. Berarti udah burung berprestasi ya. Ya itu sudah malang melintang di event nasional itu udah. Jam terbangnya sudah tinggi. Sudah mengalahkan, menaklukkan juara-juara yang juara dari juara. Nah, itu kan memang ada beberapa event kolosal seperti ini Piala Raja, Presiden Cup, terus ada juga lagi Piala Pahlawan, Piala Kapolda. Untuk ke Jawa Tengah juga tidak ada event Piala Canting ini yang trofinya ini, ya Piala Pahlawan, terus ada PAI ini kambing hitam, terus ada Piala lagi nih Trim Sengon juga event nasional. Ini kemarin ini bukan nasional, level nasional cuman tidak apa. Oh ini Tananal Cup ini juga event nasional. Ya ini Angkatan Laut. Ya ini acara tahunan. BSP ini punya Magelang tahunan juga. Piala Bupati mana ini? Batang Cup juga event tahunan. Banyak sekali Pak event tahunan yang istilahnya lomba gede-gede. Ini Mahakarya Borobudur juga event tahunan. Ya. Ini kan berarti kan semua trofi yang ada di sini itu sebagai bukti bahwa apa yang dikatakan oleh Mas Mat ini terkait tips and trick perawatan burung dari bahan sampai jadi burung lomba kan sudah dibuktikan sendiri sama Mas Mat ini. itu untuk viewer semua ya di YouTube, jangan lupa nih catat Tip and trik trick. and trick ya itu Iya. dari suhunya ya master ya. Burung kamu prestasinya apa burung kamu? Dua anak. Sudah terbukti. Dapat trofi enggak? Enggak. Trofi dari mertua. Nah ini juga ada beberapa trofi. Piagam ya. Lomba ini Piala BGZ Cup ini Dari mana itu, Mas? dari Wonosobo acara lokal ini. Cuman eventnya banyak sekali burung-burung juara nasional banyak. Oh iya. Perlihatkan ke kamera Mas. Ini trofinya ini yang gede ini yang gambar macan. Oh, siapa tuh Mas? Nah, itu gambar macan itu BGZ Cup. Oh iya. Kita di situ kemarin dapat juara umum BC. BC. Ya. Kemarin mau ada A few moments later. buat lomba Bupati Cup itu ya? Ya. Gimana Itu. itu? Itu rencana kita gelar di Taman Fatmawati. Cuman karena ya rencana Agustus ini. Agustus besok ya? Ya, bulan Agustus ini besok berapa bulan lagi. Tapi karena kondisi sekarang lagi tidak bersahabat, kemungkinan kita tunda sampai batas waktu yang belum bisa kita tentukan. Nunggu kondisi sama situasi stabil membaik dulu lah. Kita juga sebagai pemain burung atau penghobi-hobi lain lah, kita tetap harus patuh sama
peraturan terus sama kebijakan pemerintah juga kita harus patuh lah. Jangan sampai kita demi hobi atau demi kesenangan atau demi popularitas kita melanggar, ya kan? Itu juga kurang bagus menurut saya. Yang penting kita adakan apapun bentuknya kegiatan yang positif, kita harus taat aturan. Bijak juga Mas Mika. Ya harus bijak. karena apapun kalau kita tidak mengikuti peraturan, ya kita pasti akan berbenturan dengan hukum atau sanksi yang ada. Jangan sampai lah kita demi hobi atau demi apapun ya apapun lah kita melanggar hukum atau melanggar peraturan, itu jangan sampai. Yang penting kan kita sudah berusaha. Kalau memang kita tidak diizinkan atau memang karena kondisi memang belum diizinkan, ya alangkah bijaksananya kita tetap ikut. Itu deh guys, dari semua yang kita obrolin, semoga bermanfaat. Nah, mungkin pertanyaan terakhir. Nah, ini mungkin rada Masih permanukan kan? Masih dekat nih. Dari semua burung Mas Mat ini, berapa nilainya? Semua. Ini mungkin tidak spesifikasi tapi mungkin kisaran aja deh. Estimasi Semua burung. Kalau semua mungkin ya jadi investasi. ratusan juta mungkin ya. Kalau kita gabung semua burung yang ada di rumah, ya ratusan mungkin lebih lah. Ratusan lebih. Wah, lebih. 1 M. Ya bang. Pak Guru dapat ada saya. Ya belum. Angka 100 lebih lah. Nominal kita nggak boleh sebut, nanti istri saya marah. Nanti istri lihat YouTube. Nggak apa-apa. Kita nggak sebut harga. Profesional. Kita sebutkan di luar aja. Siap. Nah, itu ya guys. Jadi semoga bermanfaat. Tadi udah diomongin semua dari segi money, yang prestasi pengen mulai memelihara burung. Bisa. Nah, ini boleh tanya-tanya. Berguru ya. Selalu ya Mas ya, membuka ilmu selalu boleh tanya. Iya. Kalau butuh bahan juga banyak di sini. Nyoba boleh. Mantap. Yang penting profesional. Iya. Kita kualitas, bukan ya yang bagus ya tetap harganya bagus, yang biasa tetap kita biasa. Itu aja. Ya. Progresnya jelas soalnya. Iya. Nah, mungkin yang terakhir pesan-pesan gimana? Pasti kita pesan ya. Buat buat para pecinta burung, pemula atau yang pengen lomba secara secara adil, biar nggak harapan. Opini. Kalau menurut saya mungkin gini, teman-teman yang menyaksikan acara ini atau wawancara ini, mungkin bagi Anda atau kita yang mau istilahnya belajar burung atau belajar pelihara burung, kita harus sesuaikan dulu dengan kondisi terutama. Itu yang penting. Pertama, satu. Kenapa? Kenapa? Satu, kita kalau maksakan beli burung bagus dengan menjauh finansial kita, kondisi finansial kita yang menjauhnya belum cukup, kita ya menjauhnya tetap belum mampu Nah, itu satu. Kesannya memaksa. Memaksa. Namanya hobi itu kan tidak boleh harus happy. Iya, kita harus happy. Iya. Kita beli burung mahal. Satu, karena mungkin kita suka, ingin burung itu. Karena kita mencapai kemampuan finansial kita belum cukup kok memaksakan beli burung mahal. Yaitu kerugian kita banyak nanti. Iya. Satu, nanti mungkin ekonomi di keluarga atau kondisi nanti ya kita istilahnya perputaran di administrasi kita sendiri nanti jeblok. Nah, itu satu. Jangan paksakan. Dua, meskipun kita punya uang, kalau kemampuan kita masih non-jauhnya nol, belum berpengalaman, jangan paksakan beli burung mahal. Karena sebagus mahal apapun burung, kalau kita belum tahu merawatnya, tidak tahu cara mengkhususkan burungnya, saya jamin pasti burung akan berubah. Karena bukan burungnya yang jelek, cuman kita nggak tahu merawatnya. Meskipun kita punya uang banyak, tapi kalau kita paksakan beli burung yang mahal, yang juara,
Yes, kita ibaratnya nganu lah. Taruhan. Bukan, tapi gini, kita percuma. Ya. Ibaratnya kita belum bisa naik motor kok kita beli moge. Ya, ya. Nah, itu. Nah, iya. Iya, oke. Nah, itu kan Iya, bener. mubadir. Iya. Kita kenapa belum bisa pakai sepeda motor kok langsung beli Harley Davidson? Iya. Buat apa, Nah, Mas? naiknya aja kan kita susah. Iya, Nah, Benar. tapi kalau sudah pro, ya kita mau beli burung semahal apapun, bagus apapun, misalnya yang juara atau apa, kalau kita sudah bisa, Bahkan burung semurah nah, itu, kalau bahkan kita itu pun ya, mungkin kalau- bisa, kalau karena kejelian kita memilih burung bahan, tidak menutup kemungkinan bisa mengalahkan burung yang ratusan juta. Iya, bener banget. Nah, itu namanya hobi di situ. Nah, contohnya kita juga ada beberapa teman. Saya kemarin juga, ya alhamdulillah dibeli di tempat ternak tetangga kita, Mas Dani itu. Ya. Saya beli lapet harga 3 juta, laku 35 juta. Kemarin belum lama. Dari 3 juta, 35 juta itu progresnya berapa bulan atau berapa Itu ke faktor hoki juga, Son. faktor hoki. Ya, itu karena kita Jeli, istilahnya Mas. jeli memilih bahan, itu salah Faktor satu. mutiara terpendam. Nah, itu ya. di situ bisa satu. Terus saya juga pernah beli burung mahal karena kondisi ini dengan perawatan saya tidak sesuai, tidak pas. Burung tersebut drop juga saya jual murah juga biasa. Tidak pernah. Jadi kita mungkin bukan saya takabur lah ya, saya juga manusia biasa juga. Kita di sini pasti punya kelebihan, punya kekurangan. Nah, di situ kita ada plus ada minus. Kadang karena burung tersebut bukan fak atau tidak cocok dengan rawatan kita, dari burung bagus menjadi kondisi ini malah Menurun. Nah, itu. Tapi ya tidak banyak, ya tidak sedikit pula yang dari burung biasa jadi burung nasional. Contohnya kayak ini prestasi Melodi ini juga nasional itu. Melodi. Saya maksudnya bukan cuma isapan jempol atau Iya. ini kalau pemain kledekan Indonesia banyak yang tahu. Banyak yang tahu. Burung Melodi banyak yang tahu. Timnya udah banyak ini. Saya percaya. Cuman bukan dia tidak takabur, itu karena bukan murni dari perawatan saya, karena memang burungnya bagus. Ya. Dari faktor burung tersebut memang mempunyai materi dan kualitas yang bagus, stabil lah. Jadi burung itu di lomba itu burung bagus kadang bisa nih juara terus atau stabil itu ada trik juga. Nggak mudah juga perawatannya. Jadi bagaimana liannya, bagaimana perawatannya, jangan sampai burung itu stres, jangan sampai burung itu cari pola perawatan begini tiba-tiba kita rubah seperti ini lah, itu nanti menimbulkan juga efek yang kurang baik untuk si burung. Nah, ini kalau ini Melodi ini saya rasa belum pernah mengecewakan kalau dibawa ke event besar maupun event kecil, apalagi bahkan kalau event lokal bahkan saya malah malu kalau bawa. Bukan malu karena tapi saya perasaan lah ya, kita sudah burung sering ke event-event gede kok kita paksakan di event lokal, itu kan namanya ya tidak corongan nggih. Ya tadi Harley Davidson kok dibawa ke bawa ke jalan kampung kan laku seperti itu. Benar banget. Ini untuk burung ini udah pernah ada yang nawar, Mas? Udah itu, tapi memang tidak saya jual. Oh, emang Itu berapapun tidak saya jual. ini namanya hobi itu kayak gini. Ya. Udah. Hobi itu beda dari bisnis, ya kan? Ini sudah Iya. seperti anak saya ini sudah. Ini burung Melodi ini namanya Melodi ini. Oh, ini burungnya Sudah seperti anak saya sendiri ini. gacor ini, Mas. Udah berapa lama Mas punya? Ini saya sudah pelihara sekitar berapa tahun ya? 6 mungkin atau 7 tahun. Wah. Enggak tahu. Aku baru tahu. Nah, ini Melodi. Ini trofinya juga di gudang udah sampai nggak muat. Saya simpan di Mantap, gudang Bu. sampai Numpuk ke. Mantap. simpan pakai kardus itu. Waduh.
Oke, mungkin untuk malam ini cukup. Nah, nanti kalau mau ada yang nanya-nanya seputar burung atau apapun atau bisnis apapun dengan Mas Mat, nanti kita cantumin sosial medianya di sini. Mas Mat, Facebook ya Mas, aktif Ya. Aktif di Facebook, di Instagram ya Mas? Instagram nggak begitu aktif ya. Mungkin di Facebook nanti kita cantumin Di deskripsi Facebooknya. linknya. Kalian bisa lihat-lihat profilnya atau gimana, tanya-tanya seputar burung. Boleh ya Mas ya? Iya, nggak apa-apa. Nah, mungkin akhir dari saya, Danu. Adalah Bayu. Dan saya Nathan M. Ya. Oke, dari kita mungkin cukup sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.